Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nawang Wulan di Balik Tarot. Sekarang yang tanggal lahir ya, saya ingin melanjutkan beberapa hari sebelum melanjutkan upload. Belum melanjutkan upload ya, beberapa hari. Ini tanggal 25 sampai 31 belum, harusnya sudah selesai ya. Karena memang banyak request yang pasaran. Jadi saya juga ini harus benar-benar bisa mengatur waktu. Jadi oke. Bagaimana 25 Januari di tahun 2021 ya. Tadi sudah saya kocok ya untuk mempersingkat biar durasinya tidak terlalu lama. Bagaimana karirnya? Di sini saya mengocok ada dua kartu deck ya. Satu ada Celebration, ada Hornbeam ya. Kartu tarotnya ada The Moon, ada The Tower, dan ada Six of Swords. Untuk keuangan 25 Januari. Celebration di sini ada get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play, and an invitation could be on the way. Jadi tahun ini bisa jadi tahun yang mungkin bagaimana kamu bisa agak bernafas lega atas perubahan dalam hidup kamu. Jadi kayaknya di tahun itu ada kayak perubahan yang membawa kamu ke kehidupan yang baru, kerjaan yang baru, atau bisa jadi bisnis yang baru, atau kamu bisa jadi yang habis keluar kerja mendapatkan kerjaan yang baru di tahun ini. Kamu tuh kayak mengalami energi baru lagi, dan itu lebih melegakan daripada tahun kemarin. Karena memang ada banyak hal yang terjadi mungkin sehingga kamu ada sesuatu hal yang harus kamu hijrah akhirnya, atau keluar atau berpindah. Di sini ya saya lihat banyak sekali yang buat kamu tidak nyaman sebelumnya. Tahun ini kalau saya dari aura 25 Januari rizkinya lebih bagus daripada tahun kemarin. Lebih baik sedikit, terus tetapi permasalahan itu masih banyak. Permasalahan kamu tuh tetap masih, saya lihat kalau permasalahan tuh dari keluarga, dari sekitaran kamu, yaitu masih permasalahan yang complicated. Tetapi untuk keuangan kamu agak bernafas lega. Mungkin dulunya kamu agak tertekan atau tidak sesuai passion kamu, bisa jadi seperti itu. Jadi kamu akhirnya kurang mendapatkan kedamaian dalam pekerjaan kamu. Nah di tahun ini ya mungkin usaha kamu yang baru bisa walaupun mungkin hasilnya belum besar, tapi ada sisi lain dalam hati kamu yang bisa menerimanya itu dengan baik, dengan lega, lebih bahagia gitu ya. Jadi banyak hal yang akan berubah hidup kamu di tahun ini. Berubahnya itu sampai kayak ke akar-akarnya aja, kayak berubah drastis. Jadi hati-hati untuk tahun ini mungkin ada gangguan di suatu kehidupan. Untuk perubahan itu tuh kamu ingin ada revolusi ya dalam diri kamu yang mungkin agak besar, tetapi di situ memang kamu untuk mencapai itu juga banyak gangguan. Sebentar, saya akan mengambil kartu lagi. Nah, di sini kamu masih bisa menyelesaikan masalah kamu dengan baik, perlahan-perlahan ya. Semua akhirnya terselesaikan dengan mudah, walaupun mungkin tidak semua, tapi ada sebagian yang selesai. Tahun ini kayak mungkin kamu punya tanggungan nih 10 ya, ada sesuatu yang harus kamu selesaikan 10 macam, kamu masih terselesaikan mungkin 3 atau 3,5, belum semuanya. Insya Allah kalau kamu bisa bertabah tahun ini, mungkin bisa membawa hoki kamu di tahun depan. Jadi nikmati aja, terima, syukuri. Kamu masih bisa hidup, masih bisa mencukupi kebutuhan kamu dengan baik. Bagaimana hubungan kamu yang couple, inspiration. Jadi di sini ya, kamu mungkin ini ada walnut untuk, dan ada nine of cups. Yaitu tadi ada sesuatu yang baru, persiapkan diri kamu untuk kehidupan kamu yang baru.
Jadi ada fase-fase baru yang mungkin akan datang di tahun ini. Kayak kamu itu mendapatkan anugerah dari Tuhan yang walaupun mungkin tidak banyak, tapi masih bisa untuk hubungan kamu tuh masih tetap baik, masih ini ya, ada nine of cup di sini, agar hubungan kalian tuh masih bisa terjaga walaupun masalah itu di sekitaran masih banyak belum terselesaikan semua. Yang saya bilang tadi masih terselesaikan mungkin 3,5 dari masalah 10 ya, tetapi di sini kayak kamu mendapat sesuatu hal dari Tuhan itu, kayak ada sesuatu hal di hubungan kalian itu semakin dekat, semakin baik, semakin kayak kalian tuh sama-sama, kalau orang tuh sama-sama menerima kenyataan yang ada ini dengan baik dan tidak marah untuk kondisi yang seperti ini. Jadi di sini hubungan kamu masih baik, hubungan yang mungkin apapun yang terjadi kalian bisa menghadapinya berdua. Untuk yang menikah, bagi yang single ada transformation ya. Untuk kartu ini ada Kanisato di sini. Nah, transformasi di sini adalah kamu harus bisa menerima ini ya, to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest goods. Embrace your transformation, the best is yet to come. Mau nggak mau kamu harus bisa menerima kondisi kamu, perubahan yang ada dalam kehidupan kamu. Mau tidak mau kamu harus bisa di sini ada Five of Wands. Jadi untuk kamu mencari pasangan tidak harus kamu memiliki 7 poin. Tidak seharusnya kamu harus semua terpenuhi, karena hidup itu tidak bisa semudah itu ya. Kadang Tuhan tuh ngasih A, ternyata kita dikasih O. Kita inginnya O dikasih A. 1 tambah 1 harusnya 2, ternyata sama Tuhan dikasih 0. Like that, 1 tambah 1 bisa jadi 11. Jadi hidup tidak bisa diprediksi. Kita tidak bisa memprediksi hidup kita tidak bisa mengatur hidup kita. Yang ada, kita harus berpasrah diri untuk jodoh kita kepada Tuhan. Minta yang terbaik. Nggak mungkin kok Tuhan ngasih nggak yang sesuai tipe kamu. Jadi nggak mungkin. Pasti Tuhan tuh ngasih ada yang walaupun tidak semua hal poin-poin yang kamu pasti nggak mungkin kok dapet orang yang bener-bener di bawah level kamu. Nggak mungkin. Pasti Tuhan tuh ngasih yang sejiwa, yang makanya jodoh itu dinamakan tulang rusuk ya, si cowok tulang punggung seperti itu. Jadi tetap seperti kamu, namanya jodoh itu pasti hampir mirip sama kamu. Jadi nggak usah khawatir. Yang kurang kamu harus berpasrah diri, minta jodoh yang terbaik. Apapun tuh ya Tuhan, saya terima. Engkau pasti memberikan sesuatu yang terbaik untuk saya. Jadi positive thinking kamu itu akan membuat doa kamu itu lain, lebih hasilnya lebih lain. Jadi gitu ya, lebih positive thinking pada Tuhan. Iya. Bagaimana kesehatannya? Ada purity, kemurniannya di sini. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart, and within it you will find the answer to your question. Just not bad. Kesederhanaan. Jadi di sini untuk saya lihat untuk kesehatan kamu, kalau bisa makan yang bisa menyehatkan, jangan terlalu banyak junk food seperti itu. Minum yang menyehatkan, jangan terlalu banyak minum minuman yang bersoda. Atau di sini saya lihat lambung kamu pusingnya, darah tekanan rendahnya, mungkin kamu bisa kurang sayur. Karena kamu terlalu banyak kebanyakan dari 24 Januari itu kurang makanan yang berserat. Jadi untuk tahun ini jaga, perbanyak air putih dan sebagainya, olahraga, karena auranya kurang, kesehatannya kurang bagus. Jadi kayak sakit-sakitan tahun ini. Jadi harus dijaga dengan jangan terlalu banyak makan junk food atau yang pedas-pedas. Oke, selanjutnya 25 Februari. Oke, selanjutnya 25 Februari. Oke. Kartunya sudah saya kocok ya, biar saya durasinya tidak terlalu lama. Jadi saya akan melihat karirnya bagaimana tahun ini 25 Februari ya. Di sini ada kartu decknya, ada healing ya. Now it's time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Jadi di sini
kamu tidak uh, perlu mengkhawatirkan apapun yang terjadi di tahun ini ya, dari tahun ini. Terus apapun yang terjadi di tahun ini adalah sesuatu yang akan menguatkan kamu. Menguatkan dalam sisi mungkin kamu akan bisa tahu mana usaha yang cocok untuk kamu ya. Dari mungkin kamu butuh sesuatu untuk apa ya, sesuatu yang bisa menutup semua, kayak bukan kegagalan sih, sesuatu yang mungkin belum seperti yang kamu inginkan tahun ini. Ada usaha yang kamu lakukan selama ini mungkin mengalami lumayan ada hambatan ya. Jadi mungkin dari masalah yang terjadi di usaha kamu atau di karir kamu, mungkin di sini Tuhan ingin menuntun kamu ke sesuatu yang baru. Jadi kadang Tuhan ngasih masalah itu mungkin untuk menyadarkan kita untuk sesuatu hal yang mungkin selama ini kita tidak pedulikan atau kita remehkan. Mungkin di situ yang bisa membuat kita memberikan rezeki kita yang berlimpah. Nah, tolong jangan pedulikan rasa apa ya, buang rasa-rasa yang mungkin kekhawatiran yang berlebih sehingga mengganggu hidup kamu, mengganggu pikiran kamu, karena ketakutan yang ketakutan akan semua apa ya, ketakutan akan takut tidak berhasil, takut ini semua tidak bekerja sesuai yang kamu inginkan, ini benar-benar harus kamu hilangkan. Nah, di sini kamu harus benar-benar berani melangkah dengan mungkin dari kegagalan masa lalu atau yang kemarin, dari kegagalan kemarin itu kamu harus cukup berani untuk melawan semua itu dengan satu tujuan, bahwa kamu harus sukses. Orang yang sukses tidak mungkin tidak mengalami kegagalan berulang kali. Jadi usaha yang kamu lakukan di tahun ini mungkin akan mendapatkan anugerah dari Tuhan, tetapi itu tadi, bahwa kamu harus merubah mungkin strategi kamu, atau bagaimana kamu bisa merubah hati kamu agar kamu bisa lebih menerima semua kegagalan itu menjadi sebuah pelajaran. Jadi mungkin rasa trauma itu ada, tapi nggak usah bagaimana kamu bisa mengatasi rasa trauma itu menjadi sebuah semangat kamu agar kamu bisa menjadi orang yang lebih tough lagi. Masalah yang kemarin itu adalah masalah yang sehingga kamu tuh punya pengalaman yang lebih, jadi kamu tuh lebih dewasa dalam kamu laksanakan usaha atau dalam kerjaan kamu. Bagi yang kerja sebagai karyawan memang bukan sesuatu yang mudah, banyak yang menempa kamu sehingga mungkin kamu merasakan banyak hal yang kurang comfort ya, kurang nyaman, kurang enak pada saat kamu kerja. Banyak hal yang mungkin kamu takut dikeluarkan, atau bagaimana kamu takut kerjaanmu kurang baik, banyak hal kamu takut salah. Jangan seperti itu. Jadi hadapi semua yang ada, karena memang ini adalah jalan kamu, takdir yang harus kamu hadapi. Dan pada saat kamu bisa menerimanya semua itu dengan bahagia, dengan legowo, anugerah Tuhan itu akan turun. Jadi pada saat mungkin kepepet, usaha kamu mungkin mengalami kegagalan berulang kali, malah di situ anugerah akan turun sama kamu. Dan di sini juga mengingatkan bahwa Tuhan itu selalu memberkahi kamu, selalu melindungi kamu, dan selalu memberikan pertolongan kepada kamu. Banyak yang kalau kamu mau kembali ke belakang itu sebenarnya banyak pertolongan yang luar biasa yang Tuhan tuh tidak membiarkan kamu seperti ini. Tuhan hanya ingin mendidik kamu menjadi seseorang yang lebih strong lagi, lebih kuat lagi. Jadi terus positive thinking. Seperti saya juga menyemangati diri saya pada saat semua tidak seperti ekspektasi saya, harusnya begini tapi kok begini. Semua orang pasti mengalami itu. Tetapi bagaimana cara kita untuk melawan semua ketakutan ini menjadi sebuah keberanian untuk hidup, menerima kenyataan, hidup menghadapi kenyataan dan terus berjuang. Dan kita punya mimpi ya. Jadi kamu punya mimpi itu yang bagaimana kamu bisa mengejar mimpi kamu, bagaimana kita punya tekad untuk mengejar mimpi itu, di situ yang benar-benar perjuangan kita yang luar biasa. Semua orang pasti seperti itu. Jadi harus positive thinking. Tahun ini tidak
seburuk yang kamu kira. Tahun ini banyak anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan sama kamu. Saya lihat bulan Januari, Februari lumayan ada rezeki tambahan lumayan ya yang tidak disangka-sangka. Maret, April, Mei. Jadi saya lihat banyak kelimpahan, banyak rezeki yang luar biasa yang mungkin tidak kamu alami di tahun kemarin. Jadi banyak kejutan dari Tuhan yang mungkin tidak kamu alami di tahun kemarin. Jadi jangan takut, terus maju pantang mundur. Bagaimana cinta yang couple? Di sini ada go outside ya. It's time to go outside, time into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. Jadi di sini saya lihat juga ada kartu deck yang kedua, ada Centauri ya. Jadi kekuatan kamu, bagaimana kamu bisa menjalani hubungan ini, pernikahan ini ya, masalah keluarga ini adalah kamu tuh kuat, dan bagaimana kekuatan kamu bisa untuk merubah takdir kamu. Maksudnya di sini adalah bagaimana kamu percaya bahwa impian kamu tuh bisa benar-benar tercapai karena kamu punya tekad yang kuat. Jangan menyerah, jadi harus saling mendukung. Tekad kalian apa, tujuan kalian apa, kalian ingin sukses, punya keluarga yang sukses, punya hubungan yang baik. Jadi harus benar-benar ada tekad di situ dan ada sikap ya. Sikapnya bagaimana? Bahwa kalian benar-benar harus rukun, harus bisa saling menerima kekurangan masing-masing, harus saling mendukung masing-masing. Adapun masalah harus benar-benar diterima dan benar-benar dihadapi berdua. Tidak ada di sini dalam kehidupan berumah tangga tidak ada salah dan benar, tapi semuanya itu adalah pelajaran dari Tuhan agar hubungan kita itu lebih baik lagi. Di sini ada Knight of Wands, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalian harus saling untuk menjaga sikap agar tetap baik, komunikasi baik, bagaimana komunikasi dengan Tuhan juga baik. Jadi benar-benar harus saling mendukung biar cita-cita kalian bisa terwujud tahun ini, biar selalu mendapat kemudahan karena kalian berdua bekerja sama dengan baik. Jadi kesedihan kalian ini tadi adalah kamu harus benar-benar melihat keluar, melihat banyak kisah mungkin ya, untuk bagaimana kalian mempelajari hidup ini, untuk menerima semua kenyataan yang ada. Jadi di sekeliling kita tuh banyak sebenarnya ayat dari Tuhan yang agar kita tuh bisa lebih bersyukur lagi, dan harus tetap bahwa dorongan itu harus kuat dari jiwa untuk bahwa saya ingin merubah takdir saya menjadi keluarga yang baik. Jadi benar-benar itu tadi, bekerja keras, saling mendukung, dan selalu positive thinking, dan jangan lupa berdoa pada Tuhan. Jadi kalian pasangan yang harus saling menguatkan di sini. Bagaimana yang single? Ada precious time ya. Mungkin tahun ini adalah tahun yang sangat berharga, waktu yang sangat berharga untuk kamu. Jangan kamu lewatkan, dan kamu bisa, tahun ini tuh kamu benar-benar bisa untuk cinta kamu itu, ini ada Queen of Swords, kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Kamu bertemu dengan seseorang, bisa jadi seperti itu, seseorang yang mungkin bisa untuk bagus untuk masa depan kamu nanti. Jadi jika kamu bertemu dengan seseorang yang sudah kamu klik, jangan tunggu lama-lama, katakan cinta kamu ya. Jika kamu seseorang yang mungkin habis putus, jangan menyerah, karena tahun ini adalah tahun yang tidak membuat hati kamu hancur lagi. Jadi tahun ini adalah tahun yang bisa untuk Tuhan akan ngasih kamu sesuatu yang luar biasa di tahun ini, dan seseorang yang bisa memahami kamu, membahagiakan kamu, insya Allah ya. Jadi apapun yang terjadi, untuk cinta kamu yang bagi yang single, tahun ini adalah tahun yang luar biasa untuk cinta kamu ya. Bagaimana dengan kesehatan kalian? Ada stargazing ya. Di sini ada 100 dan ada 8 of Cups. Jadi untuk kesehatan kamu, kalau saya lihat dari ini aura kamu lumayan baik. Saya lihat ada yang sembuh dari penyakit, yang lama tidak sembuh bisa jadi tahun ini bisa sembuh. Jadi semua kesedihan itu akan hilang begitu saja, dan
uh, apapun yang terjadi kamu harus maju ke depan. Itu tadi kesehatan kamu harus dijaga. Jadi kalau kamu memang sakit-sakitan, kamu harus rajin olahraga. Di sini saya lihat begitu ya, benar-benar kamu harus rajin olahraga biar kamu fit terus. Bagaimana caranya kamu setiap hari bisa keluar keringat, intinya itu biar kamu nggak gampang sakit. Tahun ini aura kamu tuh hampir 5, kesehatan kamu 55%, jadi kurang baik. Kesehatannya agak kurang baik tahun ini, jadi benar-benar dijaga dengan bagaimana kamu bisa um, bahagia terus keluar keringat ya. Jadi jangan malas untuk berolahraga. Oke, selanjutnya 25 Maret. Oke, sekarang 25 Maret ya. Untuk karirnya di sini ada solitude ya. Di sini ada think of being alone is meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. Di sini kamu mungkin ingin berpikir, kamu ingin waktu untuk bagaimana kamu bisa berpikir untuk kedepannya, memikirkan banyak hal, bagaimana kamu bisa berdamai dengan semua yang terjadi pada kamu di tahun ini. Yang mungkin keuangan saya lihat 25 Maret auranya memang agak lumayan, pemasukannya mungkin tidak begitu berlimpah tahun ini ya. Jadi hanya untuk cukup jadi jangan sampai perasaan kamu itu, jangan sampai banyak hal yang kamu khawatirkan di tahun ini sehingga menutup kamu mau mengganjal rezeki kamu sendiri. Jadi bagaimana kamu bisa confidence, kamu bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu seperti kemarin. Jadi jangan lesu, kamu harus benar-benar yakin bahwa jika kamu berusaha pasti akan ada jalan. Di sini ada the lovers ya, di sini ada seven of wands dan ada the words. Makanya saya bilang tadi, kamu tuh sebenarnya butuh untuk menghadapi perekonomian kamu, keuangan kamu tahun ini. Misalnya kamu punya usaha sendiri, kamu hanya butuh sesuatu agar kamu tuh bisa menerima dan tidak ada kekhawatiran, menghilangkan semua ketakutan bahwa kamu itu bisa, bahwa kamu tuh sebenarnya bisa berhasil. Jadi jangan takut untuk bahwa kamu itu nanti gagal atau bagaimana, jangan. Mungkin kamu harus mengulang terus, atau mencoba terus. Di sini kamu tuh punya banyak hal yang sudah kamu punyai, kamu tuh sudah punya ada apa ya yang bisa kamu kembangkan tuh, kamu sudah ada di sekitar kamu dan ada di diri kamu. Tinggal bagaimana kamu bisa menguasai diri kamu agar kamu bisa fire-nya itu bisa naik lagi, bisa semangat lagi gitu. Jadi apapun yang terjadi di kemarin, tahun kemarin, atau mungkin awal tahun ini yang mungkin agak sulit keuangan, bagaimana kamu harus mencoba lagi, berjuang lagi, bahkan mungkin kamu harus menaikkan secara spiritual kamu. Bahwa di sini sebenarnya kamu masih bisa hidup, walaupun mungkin penghasilan kamu tidak banyak gitu loh. Jadi kamu masih banyak mendapatkan cinta dari Tuhan, kemudahan ya, bahkan yang di luar kamu pikirkan, di luar kamu bayangkan. Kalau bagi yang kerja di kantor, saya lihat 25 Maret mungkin ada sesuatu yang terjadi yang mungkin sangat membuat kamu down ya. Mungkin di sini bagaimana kamu bisa bangkit lagi, semangat lagi, itu kuncinya. Pada saat orang itu semangat, pada saat orang itu yakin lagi bahwa Tuhan akan memberikan jalan,
itu akan berikan aura yang positif pada diri dia. Jadi akan banyak kemudahan nanti depan. Jadi itu energi positif itu yang sangat penting untuk kita bisa hidup setiap hari. Energi positif itu yang bisa membangkitkan kita selalu. Jadi akan resonate dengan hidup kita. Jadi walaupun kita tuh mungkin tidak berkelimpahan, hanya makan mungkin seadanya, tapi kita tuh happy, kita tuh bahagia, kita bersyukur di situ. Jadi apapun yang ada saat ini, bagaimana kamu bisa bersyukur bahwa kamu masih diberi banyak kemudahan. Ya, tahun ini intinya kamu harus banyak bersyukur. Bagaimana kamu bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, bisa percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang seperti ini terus. Tuhan pasti akan memberikan hal yang luar biasa nanti. Someday will be kamu itu akan menjadi orang sukses, orang berhasil selama kamu pantang menyerah. Selama kamu pantang menyerah dan kamu tetap yakin bahwa kamu bisa menggapai mimpi kamu, dan harus punya tekad untuk itu terus. Tekad itu harus ada terus dalam hati kamu. Bagi yang mungkin dikeluarkan dari kerjaan itu tadi, kamu bisa, walaupun kamu tidak ikut orang ya, kamu tuh punya bakat banyak yang belum kamu temukan. Jadi Tuhan tuh dengan memberikan kamu ujian mungkin di keluarnya pekerjaan, mungkin karena efek pandemi atau bagaimana, mungkin Tuhan ingin membangkitkan bakat kamu yang lain, bahwa kamu tuh bisa entrepreneur di rumah sendiri. Bisa jadi seperti itu. Jadi lebih bagaimana pada waktu kepepet kita berpikir terus, maka akan ada ide di situ, akan ada kreativitas yang muncul ya. Jadi terus semangat. Bagaimana dengan cinta? Ada as for help, angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say no is the time for you to ask for angelic assistance. Dan di sini ada hornbill ya. Di sini ada the hangman. Jadi tahun ini mungkin kamu benar-benar butuh pertolongan. Bagaimana hubungan kalian itu lagi benar-benar ada sesuatu yang saya lihat aura 25 Maret dengan pasangannya ini, ada sesuatu yang terjadi gelap banget, mungkin sesuatu yang tidak seperti biasanya terjadi tahun-tahun kemarin. Benar-benar aura gelap menyelimuti hubungan kalian. Di sini benar-benar sebenarnya bagaimana kalian bisa apa ya, kamu harus melakukan satu tahapan bagaimana kamu bisa untuk hubungan kalian berpasrah diri. Saya juga di sini mungkin banyak masalah ya, ada masalah yang complicated saya lihat, yang auranya merah sekali, yang mungkin ada hubungan sebagian dari 25 Maret ini terancam hubungannya ada keretakan rumah tangga. Mungkin kalau yang nggak retak mungkin terjadi pertengkaran setiap hari. Di sini benar-benar harus salah satu harus mengalah. Salah satu harus jangan pada saat satunya marah tertekan luar biasa, kamu terus menekan juga dengan emosi kamu yang mungkin bisa memanaskan suasana. Lebih baik di sini kamu benar-benar diem, menerima kondisi yang ada dengan banyak diem dan banyak berdoa, biar air itu tidak semakin keruh ya. Jadi tahun ini jangan sampai membuat air itu semakin keruh, karena akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Untuk yang single ada abundance ya. Akan banyak ada sweet chestnut, ada kesederhanaan. Jadi tahun ini tuh tahun yang mungkin akan kamu yang belum punya pasangan akan mendapatkan pasangan yang luar biasa. Dari sakit kamu yang dulu, kamu diberikan Tuhan pelipur lara ya. Seseorang yang mungkin datang dengan kesederhanaannya, dengan apa adanya, dan itu lebih membahagiakan kamu. Dia akan datang dengan bisa bagaimana membuat hati kamu berbunga-bunga yang mungkin selama ini kamu agak kurang happy ya. Jadi tahun ini kamu diberikan Tuhan untuk bertemu dengan seseorang yang membuat kamu bahagia. Bagaimana dengan kesehatan kamu? Ada protect your dreams. Mungkin intinya di sini bahwa bagaimana kamu bisa melindungi kesehatan kamu agar kamu tetap sehat. Bagi yang sakit sebagian, kamu harus bisa punya keinginan sembuh, jangan putus asa ya. Jadi 25 Maret kamu tuh bisa sembuh, dan kamu harus bisa melihat ada
mungkin tahun ini adalah tahun, bagi yang sakit ini tahun yang luar biasa sehingga kamu lebih dekat dengan Tuhan. Banyak hal yang harus kamu ambil hikmahnya. Dan bagi yang masih sehat, hati-hati tahun ini. Mungkin yang punya sesak di dada, penyakit sesak atau apa, jangan memaksakan. Jika capek jangan terus bekerja, dan jangan banyak keluar rumah ya. Lebih baik banyak dibuat istirahat biar imunnya baik. Oke, selanjutnya 25 April. Oke, untuk 25 April saya akan melihat kartu pertama ya. Ada stargazing lagi, sweet chestnut, ada eight of pentacles, dan eight of wands, the sun ya. Bagaimana karir kamu? Stargazing, ya. When you gaze at the stars, you give yourself very focused. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Jadi pada saat kamu mengalami kegalauan, mikirin nih bagaimana sih usaha ini kelanjutannya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di tahun ini yang mungkin mengganggu usaha kamu atau kerja kamu. Kamu perlu menggunakan hati kecil kamu. Kamu perlu mendengarkan kata hati kamu. Apa yang harus kamu lakukan ke depan. Jadi sesuatu yang terjadi di kerjaan kamu atau di usaha kamu itu malah menguatkan kamu. Malah dengan terjadinya masalah ini tuh kamu bisa tahu kemana sih usaha kamu nih mau dijalankan. Jadi benar-benar kayak masalah yang ada kemarin tuh benar-benar kamu akhirnya bisa tertantang untuk kamu tuh lebih bekerja keras lagi untuk sehingga kamu tuh tidak terus menyerah. Kamu akhirnya kayak lebih bekerja keras sekali lagi, dan kamu tuh kayak mengeluarkan banyak hal yang kamu yang ada di dalam diri kamu, passion kamu, sehingga menghasilkan sesuatu yang pundi-pundi uang yang luar biasa. Dan di situ jika kamu terus begitu dengan bagaimana kamu pantang menyerah ya, kamu terus bagaimana bekerja menghasilkan uang yang penting halal, dan otak kamu keluarkan terus, malah akan ada percepatan yang luar biasa di tahun ini yang mungkin usaha kamu tidak disangka-sangka mengalami kemajuan yang mungkin tidak kamu bayangkan di tahun-tahun kemarin ya. Jadi itu tadi, jika ada masalah kamu gak usah terus malah menjadi kayak beban untuk kamu ya, masalah-masalah yang kemarin terjadi jadi malah di situ kamu akan lebih pandai. Jadi adanya masalah itu biasanya ada sesuatu hal dari Tuhan tuh ingin mengetuk hati dan otak kita agar biar bisa lebih kreatif. Apa sih yang kurang dari kita? Apa sih? Kita akan mencari kekurangan kita terus. Jadi terus kamu harus begitu mencari kekurangan, mencari jangan pada saat mengalami kegagalan mencari kesalahan itu, kekurangan itu dari orang lain atau dari pihak lain. Itu menurut saya pribadi kurang bijaksana. Kehidupan yang kita jalani ini adalah kita yang mengalami ya, kita yang mendapatkan kepedihan semua yang ada, yang kita hadapi setiap hari. Itu ada sebenarnya ayat dari Tuhan agar kita bisa berpikir setiap hari tuh kita harusnya berpikir, oh ada begini. Disitulah terbentuk bahwa kita akan punya banyak hal, ilmu yang bisa kita dapatkan agar kita bisa bertahan hidup. Jadi pada saat saya pun mengalami kegagalan, malah apa ya yang saya salah dari saya, apa yang kurang dari saya. Seperti halnya saya mempunyai channel YouTube ini tidak mudah seperti itu ya. Apalagi saya nobody, bukan seseorang yang sudah terkenal seperti artis-artis lah, dan saya juga tidak punya banyak kemampuan yang harus saya keluarkan. Terkadang saya juga berpikir, kenapa ya saya sudah begini kok masih begini begitu ya. Tidak seperti orang-orang. Pernah terlintas seperti itu. Satu hal lagi yang saya yakinkan pada diri saya, pasti ada satu titik di mana YouTube saya kelak menjadi banyak dikenal orang
YouTube saya akan banyak disukai banyak orang ya, mungkin bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin someday saya juga bisa sukses seperti youtuber yang sudah punya subscriber belakangnya juta. Terkadang ada rasa pesimis, itu pasti. Nah, seperti halnya kamu tahun ini, mungkin kenapa ya saya sudah melakukan begini. Saya juga, banyak orang pasti akan mempunyai suara seperti itu dalam hatinya. Tetapi tetap yakin bahwa selama kita melakukan hal benar dan tidak melanggar aturan Tuhan, pasti satu hari akan ada momen, precious moment ya mungkin, atau amazing moment, atau sesuatu hal yang luar biasa yang mungkin bisa membuat kita hidup lebih baik, kesuksesan akan kita raih. Jadi bagaimana kita menanamkan mimpi-mimpi itu, keyakinan-keyakinan itu setiap hari, agar kita terus berjalan maju tanpa kenal lelah. Karena hidup setiap hari pasti banyak hal yang luar biasa yang kita dapatkan, kepedihan, kekalahan, kekecewaan itu akan ada, silih berganti. Dan bagaimana kita tetap meyakinkan diri kita untuk berdiri tegak, bahwa kita yakin Tuhan mendengar doa kita. Jadi untuk tahun ini kamu baik-baik saja, usaha kamu akan menemukan pintu terbuka untuk tahun ini. Jadi don't worry, tetap semangat dan terus positive thinking. Bagaimana dengan bagi yang sudah hubungan yang menikah, hubungan kalian ada abundance 100. Di sini hubungan kalian akan mengalami banyak hal yang luar biasa, kemajuan yang pernikahan, cinta kalian akan semakin tumbuh, kedekatan kalian akan semakin dekat lagi. Yang mungkin tahun kemarin kamu banyak pertengkaran yang tidak penting sebenarnya, hal kecil menjadi besar. Tahun ini kalian semakin dewasa sehingga hubungan kalian itu semakin harmonis. Banyak hal yang terjadi di keluarga kalian yang membuat kalian terikat semakin kuat, tidak malah memisahkan masalah-masalah yang ada, malah menyatukan kalian menjadi satu hubungan suami istri, pasangan suami istri yang saling mencintai satu sama lain dan bisa menerima apa adanya. Jadi ada kebijaksanaan yang datang di dalam keluarga kalian, dalam hubungan kalian. Bagaimana dengan bagi yang single? Ada go outside yang di sini, it's time to go outside. Tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. Jadi kamu harusnya jangan menyendiri terus kamu tuh jangan terkungkung. Jadi kamu jangan karena kamu patah hati nih ya, terus kamu akhirnya stres, akhirnya kamu menutup diri kamu, terus kamu akhirnya berkelanjutan dengan kepedihan kamu, itu tidak baik. Jadi masalah yang ada adalah sesuatu yang bagaimana kamu bisa mencintai diri kamu seperti kamu pernah mencintai orang lain yang pernah kamu cintai, tapi ternyata mungkin bisa jadi di sini bertepuk sebelah tangan. Ada yang sudah pacaran jadi single tahun ini, heartbreak ya, jadi ada yang patah hati, bisa jadi begitu sebagian dari 25 April. Jadi jadikanlah masalah kamu ini menjadi kekuatan yang bisa untuk menentukan takdir kamu. Jadi mungkin dia adalah bukan orang yang baik untuk kamu. Kamu adalah orang yang baik, pasti kamu dapat orang yang baik pula. Mungkin dia adalah orang yang brengsek yang tidak patut menjadi pendamping kamu. Jadi benar-benar kamu masih banyak orang yang sayang sama kamu, teman-teman kamu, saudara-saudara kamu yang bisa membahagiakan kamu, tidak dia aja. Jadi kamu akan bertemu nanti dengan orang yang kamu Tuhan pasti akan bertemu dengan orang yang cocok untuk kamu. Bagaimana kesehatan 25 April tahun ini? Ada precious time. Jadi tahun ini benar-benar bagaimana benar-benar kesehatan kamu adalah kesehatan yang benar-benar berharga yang harus kamu jaga tahun ini, karena tahun ini tuh akan banyak yang buat kamu sakit ya. Masalah kerjaan, belum yang paling penat, yang memenatkan ini masalah kerjaan sehingga kamu banyak sakit. Jadi bagaimana kamu bisa tidak sakit, kamu yang tahu. Bagaimana biar kamu tidak stres, kamu yang tahu. Mungkin kamu harus menyenangkan diri kamu di sela-sela pekerjaan dengan cara mungkin kamu suka nonton film, dibuat itu ya. Jadi benar-benar saya juga begitu, pada saat saya stres saya buat nonton film, karena kesukaan saya nonton film. Saya tuh nggak suka keluar orangnya, saya itu benar-benar orang yang suka di dalam rumah dengan keluarga saya seperti itu. Jadi saya suka merajut, saya buat merajut. Jadi
merajut itu juga biar bisa untuk healing stres ya, menyembuhkan stres. Jadi bener-bener dia tuh relax seperti terapi. Jadi pada saat capek memikirkan banyak hal yang mungkin memenatkan saya buat ngerajut, itu malah stresnya hilang, dan itu terbukti. Dan akhirnya kita stres tapi membuat karya, jadi malah bahagia. Sebaiknya kamu juga gitu, jangan dibuat terus kamu tidur malas-malesan, jangan. Kamu akan semakin down, semakin kesehatannya akan menurun. Jadi buat aja kesibukan-kesibukan yang bisa melupakan masalah-masalah kamu di kantor, di lingkungan kamu, biar kamu bisa fresh terus. Oke, selanjutnya 20 Mei ya. Oke, selanjutnya 25 Mei ya. Sudah saya kocok kartunya. Di sini saya pakai ada 2 kartu deck, ada healing, ada hornbeam ya. Terus ada Three of Cups, Page of Pentacles, dan Six of Swords ya. Jadi tahun ini mungkin ada kamu lagi kayak bagaimana kamu bisa menerima hal yang mungkin tidak pernah kamu duga. Jadi tahun ini tuh bener-bener bagaimana kamu stres, kamu sangat lelah dengan kerjaan kamu stres, kamu ingin kayak kamu kayak ingin bagaimana punya kerjaan yang sampingan atau kerjaan baru yang mungkin bisa sesuai passion kamu di sini ya. Di sini kamu bisa mendengarkan intuisi kamu ya. Kalau saya lihat kamu juga bisa minta saran teman-teman kamu apa yang harus kamu lakukan. Dan mungkin kalau tahun ini memang kamu ingin melakukan keluar kerja atau usahanya berganti, mungkin ingin punya usaha baru, memang tahun ini kayaknya kamu akan terjadi di tahun ini. Dan mungkin kamu adalah seseorang yang mungkin harus masih banyak belajar ya untuk usaha kamu. Seseorang yang buka usaha itu memang tidak mudah. Di sini kamu harus benar-benar banyak belajar, dan kamu mungkin bisa usaha yang mungkin sesuatu yang memang kamu sukai. Di sini lakukan, dan jangan jangan ragu-ragu. Tahun ini kayaknya bagus untuk kamu membuka usaha baru, dan kamu harus berani untuk melakukan itu. Dan satu hal lagi, jangan melakukan hal yang sesuai kemampuan kamu dulu. Awali dengan hal-hal kecil dulu yang tidak mengeluarkan banyak uang, karena kondisi tahun ini tuh memang tidak mudah ya. Jadi mungkin bagaimana kamu jangan keluar dulu di kerjaan kamu, misal kamu yang kerja jadi kamu punya sampingan dulu. Pada tahun ini mungkin kamu membuka dulu jalan, pada tahun depan mungkin kamu akan lebih bagus, bisa nih kamu keluar. Jadi jangan langsung deal keluar. Jadi benar-benar kamu harus punya sampingan yang realistis. Kamu tuh harus realistis, jangan yang terlalu banyak spekulasi ya. Jangan melakukan kayak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bermodalkan tinggi, yang risikonya tinggi. Kamu belum bisa. Saya lihat tahun ini hal-hal yang kecil tapi mudah dan tidak menguras tenaga. Karena kamu mungkin dengan kerjaan kamu agak stres, tertekan luar biasa dengan kerjaan kamu, dengan usaha kamu. Saya lihat memang 25 Mei ini 25 Mei ya, benar 25 Mei. Bagaimana auranya? Kamu harus masih berusaha lagi, masih berjuang. Jadi ada pemasukan tuh yang masih untuk cukup kamu bisa berjalan atau mencukupi hidup kamu, belum untuk sesuatu yang berlebih. Jadi benar-benar kamu harus hati-hati memanage keuangan di tahun ini. Jangan sampai tergoda dengan spekulasi yang tinggi atau investasi yang kamu belum paham. Lebih baik kamu usaha yang nyata, like berdagang, seperti berdagang, atau usaha yang bener saat ini tuh usaha yang paling usaha online, bisa jadi seperti itu ya. Bener-bener kamu yang tahu customer kamu, jangan yang investasi belum bagus untuk kamu ya. Jadi karena apa, kalau kamu sampai melakukan hal-hal yang di luar kamu kelihatannya mampu, tapi kemampuan kamu tuh belum yang orang itu expert, kamu masih
pelaku yang 1 tahun 2 tahun. Jadi begitu. Jadi kamu belum kita dalam usaha, seperti saya usaha rajut, saya tuh usaha rajut hampir 3 tahun, dan saya merasa saya tuh belum menjadi pengusaha yang keren, belum menjadi pengusaha yang sukses, karena pada saat pandemi begini saya juga mengalami surut. Bagaimana saya bisa uh, profit terus pada saat saya itu dengan kondisi negara yang mungkin tidak terpengaruh, itu saya juga masih berpikir, nah seperti itu tuh 3 tahun tuh belum, seseorang tuh belum dinamakan expert ya. Mungkin kalau sudah 10 tahun apa, jadi itu sudah jadi kamu tuh juga seperti itu. Jadi lakukan hal yang mungkin kamu bisa tapi ringan, tapi menghasilkan, yang mudah, yang dibutuhkan banyak orang. Bagaimana dengan hubungan kamu dengan pasangan kamu? Ada shine from within, sweet chestnut, dan judgment. Shine from within. Looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. Jadi di sini saya lihat kalian tuh harus bisa menerima apa adanya. Jangan terus menyalahkan satu sama lain dengan kondisi yang ada. Tidak ada yang salah dalam kehidupan kalian. Banyak hal yang perlu dipelajari, tetapi gitu ya. Jadi mempelajari banyak hal every day, setiap hari itu harus. Karena memang hidup itu belajar. Pada saat yang satunya salah, satunya mengingatkan, satunya salah, satunya mengingatkan. Bagaimana terus berjalan, terus maju dengan kesalahan-kesalahan ini akhirnya menjadi ilmu, biar menjadi orang yang strong gitu ya. Jadi saling menguatkan, tidak saling menyalahkan. Tahun ini don't break your heart, maksudnya jangan membuat sakit hati. Your heart itu saya maksud di sini adalah cinta kamu. Your heart di sini saya maksud bahwa seorang pasangan itu seperti satu hati. Jangan sampai pada saat suami istri kita menikah itu jangan sampai sering terlalu saling menyakiti, karena kita akan hidup bersama dia itu sampai tua. Bagaimana agar saling menyayangi terus, agar kalian bisa hidup berlangsung terus, dan cinta itu akan membimbing kalian menuju terwujudnya mimpi kalian, karena saling dukung, saling support itu adalah doa yang luar biasa yang kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita tuh ingin mengabulkan doa kita dengan cinta kita. Ujian apapun tidak membuat kita bertengkar, tapi malah kita semakin dewasa untuk memahami satu sama lain. Jadi begitu. Bagaimana dengan yang single? Ada magical gateway. Bagaimana yang single? Ada magical gateway. Jadi sebenarnya Centauri dan ada King of Wands. Untuk kamu ingin mendapatkan seseorang, kamu tuh butuh pertolongan, butuh mak comblang. Misalnya kamu mencintai seseorang tuh, kamu tuh tipikal yang mungkin sulit untuk mengungkapkan. Kamu harus ada mak comblang untuk menjelaskan bahwa siapa sih kamu, atau minta bantuan seseorang untuk apa? Jadi kamu harus bisa mencintai seseorang seperti kamu. Jadi kamu harus mulai mencintai seseorang, mulai untuk membuka diri ya tahun ini, agar kamu jangan terlalu damai dengan kesendirian kamu terus. Kamu adalah seseorang yang juga butuh, kita tuh manusia makhluk sosial, butuh seseorang untuk cinta tuh untuk bagaimana kita bisa, pasangan tuh bagaimana kita bisa cerita, bisa kita tuh butuh seseorang yang bisa memahami kita butuh seseorang yang selalu di samping kita apapun kita. Pada saat kita capek ada dia, kita bicara, bercerita everyday. Jadi love is not about sex, but love is lebih ke hubungan yang memang hubungan yang tidak bisa hanya diungkapkan dengan apa. Jadi hubungan itu lebih bagaimana kita bisa menerima hidup ini dengan rasional kita, dengan hati kita, bagaimana bisa menerima apa adanya satu sama lain tanpa kamu harus bisa menjadi orang lain, tanpa kamu harus menjadi orang lain maksud saya. Jadi kamu butuh cinta, kamu masih butuh cinta.
Jadi kamu harus juga bisa membuka diri untuk seseorang yang mungkin not your type, ya bukan tipe kamu, tetapi orang yang bisa memahami kamu, orang yang understanding you di setiap tahap hidup kamu. Jadi kamu butuh seseorang yang bisa membahagiakan kamu, menerima kamu apa adanya. Itu aja. Hidup itu sebenarnya itu. Yang membahagiakan itu adalah bukan karena tampang atau physically, tetapi bagaimana dia memahami kamu dan mengerti kamu. Oke, bagaimana kesehatan kamu? Tahun ini mungkin kamu lagi sehat, ya fit. Saya lihat orangnya juga bagus. Untuk kesehatannya 25 Mei ya. Maaf saya itu pelupa. 25 Mei kesehatannya bagus, orangnya bagus. Oke, selanjutnya 25 Juni. Oke, sekarang 25 Juni ya. Akan saya buka open kartu decknya, ada friendship. Jadi tahun ini ada Wildwood. Di sini kamu harus melihat ke diri kamu. Kamu juga harus jujur dengan kondisi kamu. Maksudnya kamu harus realistis. Di sini untuk tahun ini banyak hal yang mungkin kamu mengalami, hal-hal yang untuk kerjaan, apalagi yang usaha sendiri, ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai ekspektasi, atau bisa dijadi ini adalah kamu mengalami kegagalan di tahun ini. Ya, ada Four of Wands dan ada Two of Pentacles. Jadi mungkin bisa jadi bukan kegagalan, tetapi hal yang mungkin pemasukan kamu berkurang. Di sini kamu harus realistis, karena kondisi kamu sudah tidak sama. Agar keluarga kamu terjaga dan damai, agar kamu tetap tentrem, jangan lakukan sesuatu hal yang spekulasi yang sangat tinggi. Jadi realistis, kamu harus hidup sederhana untuk tahun ini. Yang penting kamu bisa cukup, hasil kamu tuh bisa cukup untuk hidup, untuk makan dan secukupnya. Jangan berlebih dulu, jangan terlalu membuang uang yang banyak, yang sesuatu hal yang tidak penting. Jadi tahun ini kartu kamu bilang bahwa kamu harus realistis. Jangan punya gaya hidup mewah jika belum waktunya. Jangan beli baju, misalnya beli baju yang terlalu banyak, beli baju di lemari kamu masih banyak ya. Lakukan hal yang memang kamu butuh. Perlakukan uang kamu tuh dengan bijaksana untuk tahun ini ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang bisa membuang uang kamu tuh banyak lagi. Dan bagaimana dengan hubungan kalian yang sudah menikah? Ada protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and life. Practice physics protection before embarking upon any spiritual work. Jadi hubungan kalian di sini saya lihat ada oak juga, ada the moon ya. Ada gangguan untuk hubungan kalian yang luar biasa, mungkin bikin kalian banyak bertengkar hebat. Bisa gangguan ini dari pihak ketiga belum tentu orang will atau pill ya, laki-laki lain atau wanita lain, pria lain atau wanita lain. Bisa jadi dari keluarga. Di sini benar-benar kalian harus deket untuk melindungi hubungan kalian, harus benar-benar minta petunjuk pada Tuhan. Jangan sampai hal-hal yang bisa merusak hubungan kalian itu semakin parah tahun ini. Karena di sini kamu harus bisa menemukan kebenaran di antara hubungan kalian. Jadi jangan langsung menerima
menerima omongan orang yang belum tentu benar, yang bisa merusak hubungan kalian. Jadi kalian harus bijaksana. Yang benar itu minta petunjuk pada Tuhan. Yang benar mana nanti pasti Tuhan itu akan menunjukkan. Nggak tahu lewat apa, tapi tiba-tiba kamu kayak diperlihatkan sebuah peristiwa atau ayat di depan mata kamu sehingga kamu tahu mana yang benar dan yang salah. Jadi untuk masalah kalian berdua harus bijaksana, jangan mendengarkan orang lain, tapi lebih bisa mendengarkan hati kecil kamu dan minta petunjuk pada Tuhan. Gangguan-gangguan yang mungkin akan memperburuk suasana itu lebih baik disingkirkan dalam pikiran dan otak kalian, biar hubungan kalian tetap baik ya. Ujian tahun ini memang ujian hubungan kalian yang luar biasa, ujian cinta kalian. Minta petunjuk pada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan agar kalian berdua tetap disatukan dalam cinta seperti kalian pada waktu pacaran dulu dan masih menikah masih baru ya. Bener-bener cinta yang dulu harus tetap ada dan semakin bertambah. Jangan sampai cinta semakin berkurang karena pihak ketiga yang kurang bertanggung jawab. Bagaimana dengan single? Kartu decknya they believe in magic. Di sini bisa jadi kamu harus percaya dengan keajaiban dari Tuhan. Ada rock rose ya. Kamu tuh bisa kuat menghadapi di sini, menghadapi kesendirian, menghadapi hal yang sudah menempa kamu selama ini. Kamu mungkin selama ini single, tapi sebenarnya kamu juga nggak happy. Tahun ini sebenarnya kamu akan bertemu dengan seseorang yang buat kamu happy, dan nada-nada cinta kamu itu akan ada di tahun ini. Yang selama jadi kekuatan kamu, ketabahan kamu, keyakinan kamu bahwa kamu akan menemukan seseorang yang luar biasa, insya Allah akan kamu temukan di tahun ini. Bagaimana dengan kesehatanmu? Kamu ada Four of Pentacles. Di sini tahun ini kamu dibutuhkan untuk bagaimana kesehatan kamu bisa seimbang dengan baik. Kesehatan kamu itu harus dijaga agar tidak banyak gangguan dari satu sakit sehingga merembet ke sakit lainnya. Jadi benar-benar kamu harus happy, kamu harus bisa menyeimbangkan jiwa raga kamu agar kamu tidak stres berkelanjutan sehingga sakit kamu semakin parah. Dan kamu jangan terlalu lelah untuk tahun ini karena kamu bisa kena sakit karena kamu terlalu banyak lelah. Oke, selanjutnya ada 25 Juli ya.